Oke guys, jadi di video kali ini kita mau menambahkan top filter untuk akuarium filtrasi terpusat kita ya. Sekedar info, kalau top filter ini dibuat sangat sederhana, bahkan dia tanpa sekat ya sama sekali. Kita akan gunain top filter ini untuk filter tanaman sama tambahan biologis. Nanti kita kasih di sini dia pakai batu gombong sama sirih gading untuk menambah filtrasi kita ya, karena ya bisa kita lihat kalau filtrasi kita masih seadanya ya sebenarnya memang begini rencana saya. Jadi dia memang udah maksimal, dia pakai filter nilon mesh, sama di bawahnya dia busa hitam, sama di bawahnya lagi dia kewan calfness. Ini udah pematangan mulai ya, karena ikannya udah masuk semua, udah tak pindahin semua. Ini udah kosong kosong, tinggal yang ini. Nah, ini udah ada isinya, ini udah ada, jadi yang 5 ini udah ada, tinggal satu lagi yang kosong. Sama mungkin nanti ini tak pindah karena ini agak boros tempat ya, karena saya perlu space untuk banyak ikan lagi. Ini nanti mau tak pindah karena sana kan dia tanpa filtrasi masih agak aman untuk beberapa waktu. Jadi saya bakal gunain akuarium ini untuk ikan yang perlu filtrasi. Untuk penyaringan nilon mesh ini, dia menurut saya maksimal secara dari kegunaan ya. Dia kan memang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran kasar ya. Jadi kinerja dari kapas yang di bawahnya yang hitam itu agak lebih ringan, karena dia hanya berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang sangat halus. Untuk mesh di nilon ini kalau nggak salah itu kemarin saya pakai yang mesh 60. Sebenarnya ada yang lebih halus lagi, cuman saya kurang yakin untuk memakai yang lebih halus lagi, barangkali nanti cepat mampet apa gimana. Cuman kalau tak lihat dari sini dia untuk mampet sih kayaknya nggak bisa ya, mungkin agak susah untuk mampet kecuali sering dikeringkan. Jadi misal habis basah dia kering, pas ada kotorannya itu mungkin membuat mampet. Tapi kalau posisi basah kayak gini sepertinya dia nggak mampet, karena kotoran yang jatuh ke sini dia akan ke bawah, jadi dia turun ke bawah dan ketampung di sini. Cuman karena ini saya posisinya dia masih seadanya, untuk jatuhnya di sini, jatuhnya di sini, di sini, jadi kotoran di sini itu masih menumpuk. Nanti niatnya ini mau tak arahkan ke sini semua, jadi penyaringannya dari awal ini, nanti kotoran yang di sini dia bisa kesurung air jatuh ke bawah. Sementara begini dulu, dan saya lihat dari segi penyaringannya dia menurut saya nggak mampet sih. Sama bisa kita lihat ya, dia air jatuh ke sini dia langsung turun ke bawah, jadi dia nggak luber-luber di sekitarnya dulu. Mungkin dia melebar sekitar 5 cm dari titik jatuh ya. Jadi kalau dia harusnya cepat mampet, harusnya ini dia melebar sampai ke sini, dan ini melebarnya cuma sampai sini. Jadi dia nggak mengisi full, yang artinya berarti ketika air jatuh itu kotorannya itu langsung ke samping. Bisa kita lihat ya, di sampingnya itu kotor, dan setelah turun ke bawah dia disaring sama busa hitam yang kemarin ya. Dan busa hitam itu memang perlu kita bersihkan, cuman waktu pembersihannya menurut saya agak lama, karena dari dulu saya memang jarang melakukan bersih-bersih media filter ya. Paling saya backwash sama ganti air itu memang rutin, tapi kalau untuk membersihkan media filter itu biasanya jangkanya panjang, bahkan dulu pernah sampai 4 bulan. Jadi tidak saya urus di media filter, yang saya urus itu cuman dari air itu ganti. Nah, untuk di bawah nanti dia turun ke bawah itu jatuh di kewan calfness. Nah, ketika jatuh di kewan calfness, dia itu karena kewan calfness tidak diputar, jadi dia seperti penyaringan mekanis ya, static bed, hanya saja penyaringannya itu kasar.
Nah, tapi lambat laun kan dia nanti ada seperti lendir dan ya bukan lendir ya, hampir seperti kotoran yang melekat ya, menempel lama kelamaan kan dia coklat. Dan nanti ketika semakin menempel coklat itu nanti dia semakin rapat. Nah, ketika semakin rapat itulah dia juga berfungsi sebagai media mekanis juga, hanya saja dia merangkap juga sebagai media biologis karena SSA-nya yang lumayan besar ya. Nah, nanti dia turun ke bawah itu masuk ke chamber pompa. Menurut saya dari chamber pompa juga udah bersih ya, bisa dibilang sangat bersih karena ya tidak ada endapan-endapan di bawah. Jadi endapannya itu ada di sini sama sini. Bisa kita nyoba nyalakan. Jadi dia udah clear, sangat-sangat clear menurut saya. Ini memang agak padat dan kebanyakan palmas karena dulu saya besarin ini dari kecil, saya beli banyak. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia juga clear di sini. Untuk kotoran bawah, dia kalau ikannya aktif dia cepat keserot ke sana, tapi kalau kok ikannya kurang aktif atau cenderung pasif ya, itu pergerakan kotoran ke sana memang agak lambat, tapi nanti pasti kesedot ke sana. Ini akuarium yang bawah belum kita kasih apa namanya ya, belum kita kasih lampu juga karena kita masih fokus di pemindahan ikan. Nah, untuk di bawah ini dia karena ikannya aktif ya, ini kan dia ada black ear sama kavetnya itu lumayan aktif, jadi kotoran di bawah itu keserot ke sana. Ini kemarin-kemarin udah sempat tak kasih makan pakai cerek. Nah, dia bersih di sini di bawah, bahkan tempat JS juga bersih walaupun dia agak tidak terlalu aktif. Dan di bawah ini juga udah maksimal ya. Sebenarnya kemarin saya agak ragu mau mindahin ikan-ikannya di sini karena ya kita tahulah ikan ini kan dulunya di akuarium 105 100 lebar 50 tinggal 50. Jadi akuarium ini sebenarnya sangat-sangat mungkin lebih kecil setengah dari akuarium yang dulu mereka pakai. Tapi alhamdulillah aman di sini. Cuman belum sempat tak kasih makan, mungkin nanti kita lihat ke depannya. Nah, untuk top filter yang akan kita tambahkan itu seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat ya, jadi air yang jatuh di sini dia jatuh di top filter dulu, baru mengalir ke sini dan jatuh di lubang ini. Dan untuk lubang itu saya belokkan teman-teman. Nah, dia kan tempat menyedot kotoran kan di sini ya, untuk jatuh ke pipa. Nah, kita pakai lubang di sini, kita sorong ke sini. Menurut saya biar airnya itu tersirkulasi memutar ya teman-teman. Jadi kalau dari sini kan air kedorong ke sini, dia mutar ke bawah ya. Menurut saya seperti itu, makanya saya pakai seperti ini. Dan untuk lebih mudah saya pasang tutup sih, kalau saya seperti ini menurut saya lebih enak karena space akuariumnya jadi lebih kecil di atasnya ya. Ini kan dia 15 cm, jadi untuk space sisanya itu sekitar 35 cm. Nah, jadi saya tinggal kasih tutup di sini aja. Kalau nggak ada ini, kita kasih tutup di sini, kita ngebor kaca dulu di sini. Tapi menurut saya jatuhnya itu kurang menyamping ya, mungkin bisa saya akalin pakai elbow, cuman nanti kebanyakan sambungan. Oleh karena itu mending saya kasihkan top filter ini. Kemarin juga sempat saya pikir, jadi elbow ini saya tarik ke sini pakai pipa, sambung pipa. Dan nanti elbow ini dia jatuh di sini, nanti lubang ini saya taruh di sini. Nah, tapi kalau lubang jatuh di sini kan dia airnya cuma ngerujuk aja ya gini ya. Ini saya lagi uji coba dulu pakai lubang sebelah atau lubang di atas dari lubang sedot ya. Jadi input itu jatuhnya di atas lubang output, cuman dia membuat arus ke samping ya.
Ini ketika air full, itu kotoran atau sorry, ketika air full, air yang di sana itu membuat arus, jadi dorong ke sini teman-teman. Dan itu sirkulasinya muter ya. Kalian mungkin bisa lihat di sini, dia ada pergerakan air itu memutar ya. Jadi airnya itu memutar. Makanya ini juga dia kena arus loh. Dia berenang itu kena arus ikan ini. Makanya saya pakai kayak gini. Nanti saya pakaikan semua. Ini kan dia baru pasang 3, nanti kita pasang 3 lagi, itu udah siap. Kemarin udah tak buat. Untuk sekedar info, ini ukurannya itu dia panjangnya itu 68, karena akuarium ini kan dia panjang 70. Jadi kalau saya buat top filter itu saya kurangin 2 cm dari ukuran akuarium, tapi dengan posisi sabuknya itu di dalamnya teman-teman. Kalau sabuk di dalam kan dia berarti ukuran top filternya kan itu dikurangin dari ketebalan kaca. Nah 5 mili plus 5 mili itu kan 1 cm. 1 cm mungkin kalau kita buat 69 itu pas, cuman menurut saya terlalu ngepres, jadi kita kurangin 1 cm lagi, jadi biar masuknya itu lebih enak. Ini tutup yang lama, tapi sore ini kotor banget, belum tak bersihin. Kalau ini kita buat baru kemarin, sama yang di atas itu juga kita tutup. Dia ukuran 68, lebarnya itu 16 cm, karena dia bersihnya itu 15 memang, jadi bersih dari sini ke sini itu 15 di dalamnya, jadi plus 1 cm ya, dia jadi 16. Nah untuk tingginya, dia tingginya cuma 7 cm, dia tingginya 7 cm. Kenapa saya buat kecil? Karena space nya juga sudah kecil teman-teman, dan ini fungsinya memang saya pergunakan nanti untuk filter tanaman. Niatnya itu dulu mau tak buat 11 cm, nanti saya tinggikan lagi segini. Nah tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya tinggikan lagi segini teman-teman, dia nanti di atas itu terlihat gimana ya, terlihat sesek atau padat banget teman-teman. Jadi saya buat segini aja lah, dan menurut saya segini udah cukup. Dia air cuma numpang lewat, tapi di sini nanti di sini kena batu-batu ya, nanti ada tanaman juga, jadi dia filter tanaman sama biologis nanti di sini. Oke, kita bakal pasang dulu yang itu, nanti saya update lagi setelah pemasangan.